Ibu. Ibu. Sari Ibu Cendol. Ibu, aku minta maaf. Aku takkan membiarkan pasangan tercela itu lolos. Chang Yuan, praktisi pengobatan tradisional Tiongkok tua. Ibumu sudah meninggal, bisakah kau menangis nanti? Cepat selesaikan tagihan medis. Mulai hari ini, kau akan menjadi murid generasi ke-16 dari sekte Cara Freiku. Aku akan mewariskan kepadamu keterampilan medis Feng Shui, jimat eliksir, dan seni bela diri kelima jalur itu. Ibuku masih hidup. Berikan aku jarum perak itu. Jarum pertama dari jarum ilahi 9 istana. Menstabilkan Yin dan Yang. Mengunci Qian Kun. Itu benar-benar jarum Dewa 9 istana. Ibu. Xiaodong, apa yang terjadi padamu? Ibu, kau baik-baik saja. Kau sudah di rumah sekarang. Aku selalu berada di sisimu. Dokter Dewa, tolong terima aku sebagai muridmu. Teknik jarum Dewa 9 istanamu sungguh luar biasa. Itu pertama kalinya kulihat sepanjang hidupku. Tolong ajari aku. Mengajar. Mengajarimu untuk terus menyakiti orang. Tidak, sama sekali tidak. Jika sudah menguasainya, aku akan menolong yang sekarat dan mengobati dan terluka. Memberi manfaat bagi semua orang. Saat hitungan 3 kau harus lenyap dari pandanganku. Jika tidak, aku akan melumpuhkan karir medis kamu selamanya. 1, 2. Dokter Dewa Chen, tolong jangan. Aku akan segera pergi. Xiaodong, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ibu, kau baik-baik saja, jangan khawatir. Tuan Chen, saya pikir lebih baik membawa Bibi dulu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Itu bagus juga, Ibu. Mari kita ke rumah sakit. Pelan-pelan. Pasangan tercela. Kau bocah bau. Benar-benar kau. Kau benar-benar punya 9 nyawa. Maaf mengecewakanmu. Sempurna, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Pergi tangkap dia. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu lagi. Kau berani menyentuhku, kau sudah mati. Minta maaf pada ibuku. Minta maaf pada anjing tua itu, apakah dia pantas mendapatkannya? Minta maaf. Cendong, kau akan menyesali ini. Xiaodong, lepaskan kakak Yang. Kalau tidak, keadaan tidak akan berakhir baik bagimu. Katakan satu kata lagi, dan aku akan memukulmu juga. Terakhir kali ku peringatkan, minta maaf pada ibuku. Minta maaf. Aku minta maaf. Berlutut. Saya minta maaf. Saya salah, oke. Bibi, saya minta maaf, saya minta maaf. Saya minta maaf, Bibi. Aku minta maaf. Apa aku menakutimu barusan? Saya baik-baik saja, saya tidak menyangka Anda cukup cakap. Nona muda, kenapa tidak pulang dan makan bersama? Tidak perlu, Bibi. Saya masih ada pekerjaan. Saya harus pergi menjenguk kakak saya. Berikan aku kode QRMO. Sebagai terima kasih telah merawat ibuku, aku akan mentransfer 500. Tidak, saya tidak bisa menerima uang Anda. Saya belum merawat ibu Anda dengan baik selama ini. Dokter Xiao Nam, kau dijebak oleh dukun palsu itu. Aku harap kau segera menemukan guru yang baik. Itu benar. Pagi ini seorang nona muda datang ke rumah Anda mencari Anda. Tapi Anda tidak ada di rumah saat itu. Seorang wanita muda siapa? Dia bilang nama belakangnya adalah Su. Dia sangat cantik. Bermarga Su. Su Qinchan, putri tertua dari keluarga Su. Apa yang dia katakan? Dia bilang dia menunggu Anda di tempat biasa.
Pavilion Yipin. Ini benar-benar restoran terkenal di kota Songshan. Apa yang kamu lakukan keluar? Aku datang ke sini untuk makan. Seorang pekerja rendahan sepertimu, apakah kamu tahu berapa harga makanan di Pavilion Yipin? Hanya untuk satu meja di lantai satu saja. 5 atau 6 ribu. Jangan sebut-sebut kamar pribadi. Jika itu kamar pribadi harganya mulai dari 10 ribu. Mampukah kamu membayarnya? Mengapa kau meremehkan orang yang bekerja? Saya minta maaf tapi kami menolak layanan. Bagaimana jika aku tidak pergi? Kamu tidak mau minggir. Apakah kamu tahu properti siapa ini? Ini properti keluarga Su. Berbuat masalah di sini sama saja tidak menghormati keluarga Su. Cepat minggir keluar. Keluarga Su. Nona Su sudah memesan kamar pribadi untuk pukul 12 siang. Ketika Nona Su tiba nanti, jangan sampai kamu kencing di celana karena ketakutan. Sebuah kamar pribadi sudah dipesan. Kau seharusnya mengatakannya lebih awal. Pekerja rendahan jangan serakah. Keluar. Keributan apa ini? Nona Su Anda sudah tiba. Dia. Pemuda ini membuat masalah. Dia malah berlagak tidak peduli sama sekali pada keluarga Su. Itu tidak benar. Kapan aku mengatakan itu? Nona Su. Dasar bodoh buta. Kau berani menyinggung tamuku Su Kinceng. Nona Su lihat saja dia jelas seorang pekerja rendahan. Bagaimana mungkin dia menjadi tamu terhormat Anda? Kau mempertanyakan aku. Mungkinkah tokoh penting yang Anda sebutkan hari ini, yang akan Anda jamu adalah dia? Siapa lagi? Mengingat kau sudah bersama keluarga Su selama bertahun-tahun, kemasi barang-barangmu, dan segera inyah. Nona Su saya salah. Mohon padaku. Kau memohon pada orang yang salah bukan? Tuan saya salah. Saya gagal mengenali kebesaran Anda. Saya meremehkan orang. Mohon dalam kemurahan hati Anda abaikan pelanggaran saya. Tolong bantu saya memohon kepada Nona. Terima kasih. Aku hanya pekerja rendahan. Aku tidak punya pengaruh sebesar itu. Sekarang cepatlah dan inyah. Saya minta maaf ini salah saya karena gagal mendisiplinkannya. Apa yang terjadi pada kepalamu? Tidak apa. Apa mari kita bicara di dalam. Silakan duduk. Aku akan langsung ke intinya. Berapa banyak jimat itu yang masih kau miliki? Aku ingin semuanya. Membeli jimat. Jangan khawatir, harganya pasti akan memuaskanmu. 100.000 per buah. Tidak 200.000. Ini. Cendong kau seharusnya tidak serakah. Harga 200.000 per buah sudah bagus. Tidak Nona Su. Anda salah paham. Bukan itu maksud saya. Sebenarnya jimat itu bukanlah harta karun. Berapa banyak yang Anda inginkan, saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Tetapi jika akar masalahnya tidak dihilangkan, jimat itu bisa menyelamatkan Anda sekali, tapi tidak dapat menyelamatkan Anda lagi. Saya khawatir. Takut apa? Saya khawatir nasib buruk Anda akan menjadi semakin merepotkan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan binasa. Untuk menyelesaikan masalah, kita harus mulai dari akar masalahnya. Lalu, bagaimana kita harus menyelesaikannya? Berdasarkan fitur wajah Anda, saya yakin ada masalah dengan tempat tinggal Anda. Kebetulan saya telah mempelajari sedikit Feng Shui, dan saya bisa membantu Anda melihatnya. Cendong, jika kau benar-benar mampu menuntaskan masalah ini, aku pasti akan memberimu imbalan besar. Tapi jika kau berani menipuku, aku akan memastikan kau menanggung akibatnya. Apa? Kakakku sedang kritis. Kakakku sakit parah. Aku harus pergi, sekarang mari kita tetap berhubungan. Nona Su izinkan saya ikut dengan Anda. Saya bisa memeriksa Feng Shui selagi kita di sana. Tidak apa-apa. Zifeng cepat berikan kakak suntikan. Tuan Tua Su saat ini terlalu lemah untuk tonik. Bahkan suplemen makanan akan sulit ditanggungnya. Apalagi menyuntikkan nutrisi dan hormon secara langsung. Tuan Tua Su masih memiliki secercah harapan saat ini. Tetapi jika Anda memberikan suntikan itu, saya khawatir itu akan segera merenggut nyawa Tuan Tua Su. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sudah lama saya katakan. Di antara semua yang hadir selain saya, tidak ada orang kedua yang bisa menyembuhkan penyakit Tuan Tua Su. Cendong berhenti bicara.
Aku benar-benar menyesal membawamu ke rumahku. Mengapa Anda tidak percaya pada saya? Saya benar-benar bisa menyembuhkan penyakitnya. King Cheng, biarkan dia mengobatinya. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan anak itu. Mampu. Saya beritahu Anda pekerja sewaan bau. Jika Anda tidak bisa menyembuhkan kakak saya, keluarga Sukami tidak akan membiarkan Anda lolos. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Tuasu tidak sakit. Apa Anda mencari pukulan? Cheng Dong, jika kau bisa menyembuhkannya cepatlah lakukan. Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan untukmu. Jangan khawatir, saya tidak hanya bisa membangunkan Tuan Tuasu. Tetapi saya tidak akan menggunakan obat apapun. Cindong, apakah kamu gila? Anda pekerja sewaan bau. Anda pasti pecundang yang sakit hati, bukan? Beraninya Anda memecahkan cermin kakak saya. Dalam waktu 3 menit, Tuan Tuasu pasti akan bangun. Di mana Anda menemukan badut seperti itu? Untuk melakukan akrobat di depan semua orang. Omong kosong, memecahkan cermin bisa menyelamatkan seseorang. Bagaimana bisa menyembuhkan penyakit semudah itu? Jika kakak bisa diselamatkan begitu saja, saya Suzy Fan akan live makan kotoran. Cindong, apakah kau sudah cukup membuat masalah? Kakek, Ini bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang mustahil. Tuan Tuasu tidak pernah sakit sejak awal. Dia hanya terkena energi negatif. energi negatif. Benar. Cermin itu memiliki jimat yang digambar di atasnya, menahan cahaya matahari dan mengakumulasi energi yin seiring waktu. Sehingga kamar Tuan Tuasu dipenuhi yin dan energi negatif. Tuan Tuasu tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jadi secara alami energi dan negatif masuk ke tubuhnya. Saya baru saja memecahkan cermin ini dan menghilangkan energi jahat. Ditambah dengan fakta bahwa saat ini adalah tengah hari. Tuan Tuasu secara alami terbangun. Tak heran setiap kali aku masuk ruangan ini. Aku selalu merasakan suasana suram yang mencekam. Dari mana cermin ini berasal? Siapa yang tahu? King Cheng. Su Yintian, kepala keluarga Su. King Cheng. Kakek. Kakek. Kau dan pemuda ini tetap di sini. Kalian yang lain pergi. Kakak, bagaimana Anda bisa meminta orang seperti dia untuk tinggal? Keluar. Keluar. Kakak, kau akhirnya bangun. Kau membuatku takut setengah mati barusan. Gadis bodoh. Bukankah kakek baik-baik saja sekarang? Anak muda. Kaulah yang menyelamatkan saya barusan. Terima kasih. Kakek Anda terlalu sopan. Tapi ada beberapa hal yang harus saya katakan terus terang. Selama berbulan-bulan Anda tersiksa oleh niat membunuh. Saya khawatir Anda tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Cindong, jika kau bisa menyelamatkan kakakku, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Anda salah paham. Saya jelas bukan orang yang mesum. Bahkan jika Anda tidak mengatakan itu, saya tetap akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Apa yang kakak katakan? Dia tidak mengatakan apa-apa. Mustahil. Kalau dia tak bicara apa-apa, kenapa menyuruh kita pergi dulu? Tuan Muda Su. Jangan lupakan janji Anda. Ingat beritahu saya saat Anda live makan kotoran. Saya akan mengirimkan hadiah rokat untuk Anda. Kamu pengemis bau, aku akan memukulmu sampai mati. Hentikan. Hentikan. Bukankah kakak memintamu untuk beristirahat? Mengapa kau keluar? Sudah sakit berhari-hari. Saya bosan setengah mati. Berkat Tuan Chen. Bahkan nyeri dada yang saya rasakan sebelumnya. Penyakit lama itu hilang. Tuan Chen masih muda dan menjanjikan. Sungguh menagumkan. Tuan Tuasu, Anda terlalu memuji saya. King Cheng. Jika kau bisa setengah saja kemampuannya seperti Tuan Chen, kakek tidak perlu khawatir lagi. Kakak, apakah aku benar-benar seburuk itu?
Tuan Chen 50 The juta film ini was translated and adalah tanda terima narrated kasih by kecil M. dari saya. Media. Tolong jangan meremehkannya. 50 juta kakak. Mengapa memberinya sebanyak itu? Kakek tidak perlu. Itu hanya usaha kecil. Selain itu saya dan Su Qingcheng sudah saling kenal. Jika Anda tidak menerimanya, orang luar akan mengatakan bahwa saya Su Yunjian. Tak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Tuan Chen, jika Anda memiliki permintaan apapun, jangan ragu untuk mengatakannya. Saya orang tua ini akan mengabulkannya untuk Anda. Saya memang punya permintaan. Tetapi saya khawatir Nona Su tidak akan setuju. Cendong jangan keterlaluan. Tuan Chen, permintaan apapun yang Anda miliki katakan saja. Saya orang tua ini akan mengabulkannya untuk Anda. Kakek, Kakek, kalau begitu saya akan bicara. Saya ingin. Nona Su, apa yang kau katakan? Leontin Giok yang ada padanya. Permintaan Anda adalah Leontin Giok ini. Lihat itu, ini adalah sudut pandang terbatas dari orang miskin. Liontin gioknya yang rusak itu paling banyak bernilai beberapa ratus ribu, dan dia memperlakukannya seperti harta karun. Apakah kepala anak ini ditendang keledai? Ini dia. Tetua Su. Karena niat membunuh telah dihilangkan. Saya akan pamit sekarang. King Tang. Antar Tuan Chen keluar. Apa yang ada di luar untuk dilihat? Lanjutkan, mengapa kau berdiri terpaku di sana? Aku melihatnya. Dialah yang menjebak keluarga Su. Aku sudah maju dari lapisan keempat metode Dao segala fenomena ke lapisan kultivasi ketiga. Selanjutnya, aku masih membutuhkan spirit jade sebanyak itu. Kemana aku harus pergi untuk mencarinya? Tuan Chen, Kenapa harus kau? Anda cepat pakai sesuatu. Kenapa kau tidak menelepon dulu sebelum datang? Ya, saya lihat pintu Anda tidak terkunci, jadi saya masuk saja. Siapa sangka Anda sedang mandi? Serius ibuku turun dan tidak mengunci pintu sebelumnya. Kenapa kau datang ke sini? Saya datang karena saya perlu bicara dengan Anda. Baiklah, kau bisa berbalik sekarang. Jangan berani-beraninya Anda berbohong kepada saya. Siapa yang akan membohongimu? Selain itu, bukankah kau seorang dokter? Apa kau masih takut akan hal ini? Apakah Anda sudah siap? Ya, berbaliklah sekarang. Baiklah, kalau begitu saya akan berbalik. Tuan Chen, saya masuk tanpa menyapa Anda. Saya benar-benar minta maaf tentang itu. Bukan apa-apa. Benar. Jangan panggil aku Tuan Chen lagi. Panggil aku Cendon. Baik, Anda bisa memanggil saya Xiaonan. Baiklah Xiaonan. Jadi untuk apa kau datang menemuiku hari ini? Begini, kakak laki-laki saya dia ada di lokasi konstruksi. Dan dia dituduh salah mencuri sesuatu. Tampaknya dia satu perusahaan konstruksi dengan Anda. Bisakah Anda mengatakan hal baik tentang kakak saya padanya? Siapa nama manajer proyeknya? Itu yang Anda pukul terakhir kali. Wang Qian. Benar. Kalau begitu, rumah sakit akan kekurangan satu ranjang lagi hari ini. Baswang, saya bersumpah demi Tuhan. Saya benar-benar tidak mencuri kabel itu. Kamu tidak mencurinya. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda menjaga lokasi konstruksi kemarin? Itu jelas penggelapan. Kalau bukan kamu lalu siapa? Potong gajinya. Baswang, Anda tidak boleh memotongnya. Anak saya masih menunggu gaji saya di rumah sakit untuk membayar pengobatan. Segerainya. Kalau kau tidak minggir, aku akan melemparkanmu ke fondasi beton. Nan Jiahao, kakak laki-laki Nan Jiasi. Baswang, saya mohon. Saya benar-benar tidak mencuri kabel itu. Saya bisa bersumpah demi anak saya. Apa gunanya anak harammu itu? Biar ku beritahu sesuatu. Tak melapor polisi dan hanya memotong gajimu sudah keringanan. Kalau kau berani, silakan tuntut aku. Wang Qian,
Anda boleh menghina saya tapi jangan hina putra saya. Aku akan melawanmu. Enya. Mencuri barang dan masih mencoba melawan. Apa kau tidak tahu siapa dirimu? Aku benci. Saudara-saudara beri dia pukulan yang bagus anjing ini. Aku akan membayar biaya pengobatannya. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Kau lagi. Kakak cepat bangun. Jia-Jia sih kenapa kamu ada di sini? Wang Qian. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup. Saudara-saudara pergi-pergi. Jika kau tidak ingin mati, segera enyah. Pergi. Kau. Aku memberitahumu. Masalah ini tidak ada hubungannya The film denganmu. was translated Jangan and ikut campur. narrated by M Media. Ada kamera pengawas di mana-mana di sini. Jika kau berani membuat masalah, aku akan memastikan kau menghadapi konsekuensi serius. Bukankah kau baru saja bilang, tempat ini berada di bawah pengawasan. Periksa rekaman pengawasan pasti ketahuan siapa yang mencuri. Maaf soal itu. Sistem pengawasannya rusak. Kurasa kau yang mencuri benda ini. Aku adalah manajer proyek yang bermartabat. Apa aku kekurangan uang sekecil itu? Tapi anjing penjaga ini, demi mengobati penyakit anaknya, dia akan melakukan apa saja. Saya melarang Anda menghina kakak saya. Kakak saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Wang Qian, aku memberitahumu. Jangan pernah potong sepeser pun darinya. Baiklah, berlutut dan mohon padaku kalau begitu. Kau berani memukulku. Sentuh aku, kau akan kuperas sampai mati hari ini. Saudara, mungkin kita harus mengakhirinya saja. Bagaimanapun saya hanyalah seorang pekerja. Saya menyerah. Dengarkan itu. Apa kau dengar itu? Pencuri itu mengakuinya. Aku memberitahu kalian semua, kalian hanyalah nyawa yang tidak berharga. Bukan hanya hidupmu yang tidak berharga di kehidupan ini. Anak yang kau lahirkan juga akan memiliki kehidupan yang tidak berharga selamanya. Kau berani memukulku. Aku memberitahumu. Apa kau tahu siapa bos proyek ini? Lutian. Itu saudaraku. Jika kau memprovokasiku, hari ini aku akan membuat kalian semua mati di sini. Siapa? Hutian. Bos Hu, penyakit kronismu telah hilang. Anak muda. Penyakit yang ditentukan rumah sakit tidak dapat disembuhkan. Kau benar-benar menyembuhkannya. Benar-benar luar biasa. Begini aku memiliki proyek di distrik selatan. Kau harus pergi dan menjadi manajer umum untukku. Aku tidak akan pergi, Bos Yu. Jika ada sesuatu yang kubutuhkan bantuan di masa depan, kau harus membantuku. Yakinlah kebaikan, karena menyelamatkan hidupku. Aku pasti akan membantumu. Kalau begitu, terima kasih, Bos Yu. Benar. Dia adalah Taipan Property itu. Ada apa-apa kau takut? Jika kau tidak menyebutkannya, aku akan sangat merindukannya. Bos Lu, aku Cendon. Ada sesuatu yang perlu kurepotkan padamu. Dermawan. Mohon sampaikan instruksi Anda. Begini, aku punya teman yang bekerja di lokasi konstruksimu. Dia dituduh secara salah mencuri kabel. Benar, dan juga manajer proyek itu, yang bernama Wang Qian, mengaku sebagai saudaramu. Saya berharap Bos Hu menyelidiki masalah ini sendiri. Wang Qian. Saudara macam apa dia bagiku? Jangan khawatir, Dermawan. Saya akan segera menyelidiki. Baiklah. Apa kau hanya berpura-pura di depanku? Kau kenal Hutian? Bos Yu, siapa saudaramu? Berhenti mencoba mengaku kerabatku di luar. Apa kau tahu siapa yang kau sakiti? Cendong adalah dermawan penyelamat hidupku. Kau berani menyakiti dia. Apel. Namun Bos Hu, segulung kabel hilang kemarin. Jangan kira, aku tidak tahu. Aku baru saja menarik rekaman pengawas jarak jauh. Kau yang mencuri barang itu. Aku melihat semuanya dengan jelas. Itu tidak mungkin. Aku sudah mengurus semua rekaman pengawasan. Tunggu saja masuk penjara. Keluar dari proyek ini mulai hari ini. Halo saudara Hu. Halo. Cendong. Saya salah. Saya benar-benar salah. Saya salah Anda. Bisakah Anda membantu saya menelepon lagi?
Bisakah Anda memohon kepada bosku untuk saya ya? Mencuri dari posmu sendiri benar-benar kau. Tapi sepertinya kau memohon pada orang yang salah. Saudara saya salah. Tolong bantu saya memohon kepada Cendong. Bukankah anakmu butuh perawatan medis? Berapapun yang hilang akan saya ganti. Saya tidak akan berani mengambil uang Anda. Tepat sekali, siapa yang peduli dengan uang kotor Anda? Cendong. Saya mohon padamu. Saya hanya mencuri beberapa kabel. Saya ingin menjualnya demi melancarkan arus kas. Anda harus mengerti ini. Saya menaruh semua harta benda saya, semua uang saya sepenuhnya, ke dalam proyek ini. Tolong bantu saya memohon kepada saudaraku. Halo bosku. Karena Wang Qiang telah diusir. Proyekmu pasti kekurangan seorang manajer kan? Kurasa, biarkan saudaraku Nan Jiahao mengambil posisi itu. Tidak masalah dermawan. Perkataan Anda adalah hukum. Anda bukan manusia. Anda hanyalah iblis. Aku. Bukankah saya baru saja tidur dengan pacar Anda? Dia hanya seorang wanita. Apa masalah besarnya? Aku sama sekali tidak peduli dengan orang busuk itu. Aku hanya ingin kau merasakan harga dari menindas orang lain. Baiklah, dan sebagai pengingat, mencuri kabel yang sedang digunakan dapat mengakibatkan hukuman lebih dari 3 tahun dan kurang dari 10 tahun penjara. Cendong ingat ini. Bahkan jika saya masuk penjara, saya tidak akan melepaskan Anda. Anda punya koneksi. Saya juga punya koneksi. Dermawan, saudara, mulai sekarang hidup kami berdua adalah milik Anda. Jangan seperti itu. Kakak Cendong, kami benar-benar tak tahu bagaimana berterima kasih. Bukan apa-apa saudara. Mulai sekarang kau adalah manajer proyek di sini. Bekerjalah keras demi biaya pengobatan anakmu. Baiklah, saya pasti akan bekerja keras. Terima kasih. Dari mana ini berasal? Jadi itu miliknya. Pacar Anda ada di tangan kami. Dalam waktu 1 jam, datanglah ke gudang terbengkalai di Shizigang, Kota Utara. Kalau tidak, tunggu saja untuk mengambil mayat pacar Anda. Pacar di mana? Aku punya pacar. Kau pasti membicarakan mantan pacarku Shou Qin kan? Tuan Muda Sun, pria itu akan segera tiba di sini. Setelah pekerjaan selesai, 3 juta akan didepositokan ke akun Anda. Tuan Muda Sun, mohon, tenang saja. Pembunuh peringkat ketiga di kota Songshan. Tuan gue. Tentu saja tidak terkenal tanpa alasan. Dunia akan kehilangan satu hama lagi. Dan tidak ada yang akan pernah tahu. Tuan gue. Mohon tunggu sebentar lagi. Sampah itu akan segera tiba di sini. Benar, deposit 500.000 sudah ditransfer ke akun Anda. Di mana orangnya? Aku di sini. Meskipun Shou Qin selingkuh dariku, aku ingat bahwa kami dulunya adalah sepasang kekasih. Aku datang untuk menyelamatkannya. Kakak Cendong, cepat pergi. Xiao Nan, Kakak Cendong, Wang Qiang, kau benar-benar masih buron. Anda bilang punya orang yang mendukung. Saya juga punya orang. Melawan saya tidak akan berakhir baik. Wang Qiang, segera lepaskan orang itu. Melepaskannya. Anda harus bersujud kepada saya terlebih dahulu. 10 sujud keras dulu baru kita bicara. Kakak Cendong, tolong cepat pergi. Kau jalang bau, apa yang kau teriakkan? Wang Qiang, apa kau percaya bahwa hari ini aku akan membuatmu mati di sini? Mati. Tuan gue. Keluarlah dan singkirkan sampah ini. Tuan Gui adalah pembunuh bayaran peringkat ketiga di kota Songshan. Biaya penampilannya saja 1 juta. Berurusan dengan Anda, bukankah itu lebih dari cukup? Kakak Cendong, cepat pergi. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Xiao Nan, jangan khawatir. Tenang, aku akan membawamu keluar dari sini. Bagaimana itu mungkin? Diokroa. Diokroa.
Tolong izinkan tingkat kultivasiku naik 1 lapisan. Apakah hanya ini kemampuan yang dimiliki orang peringkat ketiga? Jurus ini disebut abadi menunjuk jalan. Tuan Gui, bukankah Anda peringkat ketiga? Bangun-bangun dan pukuli dia. Terus pukul dia. Saya suruh kamu memukulnya. Saya suruh kamu memukul. Jika dia peringkat ketiga, peringkat berapa aku seharusnya? Kau lari kemana? Cendong. Anda memanggil polisi. Cendong. Saya salah tidak melakukan itu. Tuan Muda Sun yang menyuruh saya melakukannya. Ini bukan niat saya. Pergi beritahu polisi kalau begitu. Saya akan memberi Anda uang. Saya akan memberi Anda uang. Xiaonan, kau baik-baik saja. Kakak Cendong, kepala saya sangat pusing. Bertahanlah sebentar lagi. Aku akan membawamu pulang sekarang. Xiaonan. Saya sangat kepanasan. Bisakah Anda membantu saya melepaskan jaket saya? Baiklah. Su Qingzhen. Di mana tempat ini? Mengapa kau di sini? Jangan takut, aku hanya membawamu. Datang dan istirahat. Apa yang kau beri aku makan? Aku kepanasan. Tidak banyak, hanya sedikit saja. Sesuatu yang bisa membuatmu bahagia. Sun Yao, kau tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Aku sangat mencintaimu. Namun kamu malah menggoda sampah itu. Di mana tepatnya aku kalah darinya. Sun Yao, apa kau tidak takut kakekku akan membalas perbuatanmu ini? Aset keluarga Sumu sudah lama mengalami masalah besar. Bagaimana mereka bisa datang dan mengacaukan keluarga Sun? Aku khawatir. Mereka sudah tidak sabar untuk langsung mengirimmu ke ranjang Tuan Muda ini. Jangan khawatir, aku pasti akan membuatmu merasa senang. Bangun. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan Cendong. Jika bukan, karena dia aku akan lebih lembut. Sun Yao, apakah kau ingin mati? Kamu belum mati. Cendong, Dasar sampah. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku memberitahumu, jika kamu berani menyentuhku, keluarga Sun tidak akan membiarkanmu lolos. Cendong, kamu memprovokasiku. Kamu akan menyesali ini. Cendong, lepaskan. Jika terjadi sesuatu padanya, keluarga Sun tidak akan membiarkanmu lolos. The Cendong, film kamu was pasti takut juga. translated and narrated by M. Media. Kamu pasti mati. Sisa hidupmu tidak akan mudah. Apa yang akan kamu lakukan? Seumur hidupmu. Gunakan jari-jarimu saja kalau begitu. Bajingan. Apa sebenarnya yang kau lakukan padaku? Bertahanlah sebentar lagi. Kita akan segera sampai di rumah. Ibu buka pintunya. Satu lagi. Kau yakin tidak melakukan hal ilegal? Ibu, kenapa kau tidak percaya padaku? Dan siapa ini sekarang? Ini teman kuliahku. Dia adalah Su Qingzhen. Dia pingsan. Dia akan menginap di rumah kita selama 1 malam ini. Pingsan lagi. Xiaodong, kumohon sama sekali jangan lakukan hal ilegal malam ini. Ibu, ini bukan apa-apa. Kau harus tidur lebih awal. Cendong. Cendong.
Cendong, saya sangat kepanasan. Aku merasa tidak enak. Kakak Cendong, King Chin Xiaonan, racun di dalam diri kalian berdua benar-benar terlalu dalam sekarang. Aku harus menggunakan metode Dao segala fenomena untuk membantu kalian mengeluarkan racun, tetapi aku harus melepaskan pakaian kalian berdua. Ini akan membantu transmisi energi. Jangan khawatir. Aku Cendong adalah pria terhormat. Aku bersumpah demi langit, malam ini aku hanya akan mengobati kalian berdua. Aku tidak akan melakukan hal lain pada kalian. Percayalah padaku. pemuda ini. Ini benar-benar anakku. Siapa kau? Siapa Anda? Tadi malam aku benar-benar hanya mengobati kalian berdua. Aku tidur di ruang tamu. Lalu, mengapa pakaianku dilepas? Punya saya juga dilepas. Apakah itu karena pengobatan kemarin? Mengenakan pakaian memengaruhi pengobatan. Nona muda, cepat makan. Sudah dingin. Cepat makan. King Chin Xiaonan. Aku adalah penyelamat kalian berdua. Jika bukan, karena aku kalian berdua pasti sudah. King Cheng. Jika kau berani membangunkan ibuku, aku akan membunuhmu. Siapa kau? Aku pembunuh bayaran, tugasku membunuhmu. Berapa peringkatmu? Aku adalah hitman peringkat kedua di Sangshan. Laba-laba beracun. Racun apanya? Ayah, bajingan tua dari keluarga Su itu jelas-jelas melindungi Su Qingchen. Dao harus membantuku menyelesaikan perhitungan ini. Nah, saat ini hal terpenting bagi kita adalah untuk mendapatkan kendali atas proyek Kota Utara secepat mungkin. Semua yang dilakukan keluarga Su Qitil sebelumnya. Justru untuk ini, aku tidak peduli dengan proyek Kota Utara apapun itu. Yang kuinginkan hanyalah jalan itu Su Qingchen untuk berlutut di hadapanku. Seperti anjing, aku ingin menyiksanya menggunakan metode yang paling brutal. Sampah tak berguna. Apakah seorang wanita sebanding dengan semua masalah ini? Tapi jangan khawatir. Su Qingchen itu, dia tidak akan melarikan diri. Dan si Cendong itu, dia juga harus mati. Jangan khawatir. Cendong tidak akan hidup melewati malam ini. Laba-laba beracun. Sepertinya, dia telah berhasil. Bagaimana? Anak itu sudah matikan. Jangan khawatir. 3 juta sisanya akan segera ditransfer ke akunmu. Halo. Aku Cendong. Cendong, kau belum mati. Mustahil. Suruh laba-laba beracun menjawab telepon. Laba-laba beracun. Dia sudah berubah menjadi pupuk beracun. Aku benar-benar meremehkanmu. Namun, Nak, ini hanyalah permulaan. Masalah kau melukai putraku.
pasti tidak akan berakhir. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Baiklah. Aku menunggumu kapan saja. Bangun. Berhenti berpura-pura. Ya, biar aku tanya sesuatu padamu. Pembunuh bayaran peringkat ketiga dan kedua di kota Songshan. Aku sudah mengurus mereka berdua. Boleh tahu siapa hitman peringkat pertama? Tak disangka bahkan peringkat kedua di kota Songshan. Dan pembunuh bayaran peringkat ketiga tidak bisa mengatasinya. Bagaimana mungkin? Ayah, bagaimana kalau kita sewa orang itu? Yang kau sebutkan peringkat teratas di kota Songshan adalah orang yang mendominasi Afrika Utara selama 16 tahun, Raja Tentara Bayaran. Komandan pasukan tangan hitam. Tangan hitam. Jika kita berurusan dengan mereka, sangat berbahaya. Ayah, tidakkah ayah ingin membalaskan dendamku? Cepat pergi undang komandan pasukan tangan hitam. Setujui apapun syarat yang diajukan pihak lain. Tak peduli berapa biaya yang harus dibayar, berapapun uang yang dibutuhkan, aku harus melenyapkan Cendong itu. Komandan, maaf, anak itu memang punya kemampuan. Aku tidak menyangka kau akan mengalahkannya. Aku hanya menggunakanmu untuk menguji kemampuan anak itu. Komandan, apa kemampuan anak itu? Dia hanyalah seseorang yang baru saja berkultivasi ke lapisan ketiga. Seorang yang mulia surgawi itu saja. Lapisan ketiga, Komandan. Kau sudah mencapai lapisan pertama 5 tahun lalu. Menjadi yang mulia suci. Cendong. Kau pasti mati. Kau lagi dasar orang tua kau buta. Xiaoqin. Aku apa? Aku kini tidak terkait dengan keluargamu. Kita sama sekali tidak punya hubungan lagi. Kau mengotori roku. Bayar kerusakannya. Xiaoqin. Aku minta maaf. Bisakah kau melepasnya? Aku akan mencucinya untukmu ya. Kau mencucinya, apa kau tahu cara mencucinya? Apa kau tahu berapa harga gaunku ini? 50.000 yuan, cepat bayar. 50.000 Xiaoqin? Mengingat kau pernah berkencan dengan anakku sebentar. Bisakah kau mengurangi harganya sedikit? Xiaoqin. Dasar nenek tua, kau berani melawan. Xiaoqin. Apa kau percaya aku tidak akan membunuhmu? Mama, apa kau baik-baik saja? Ibu baik-baik saja, Xiaodong. Mengapa kau di sini? Mama, tepatnya berapa kali dia menamparmu? Hanya sekali. Mama, tepatnya berapa kali? Sungguh hanya sekali. Berdiri. Sudah kubilang berdiri. Xiaodong, jangan membuat masalah. Ini salah ibu. Aku mengotori Geon Xiaoqin. Tolong jangan membuat masalah. Ibu masih harus bekerja di sini. Mama, meski begitu kita tidak boleh terus ditindas. Cendong, apa kau tidak tahu? Pacar baruku adalah pemilik restoran ini. Jika ibumu ingin bekerja di sini, dia harus tahan denganku. Dia mengotori gaunku. Menamparnya 2 kali itu masih ringan. Dasar anjing, beraninya kau memukulku. Kau tunggu, aku akan mencari suamiku. Sayang. Aku diintimidasi di restoran. Oleh bocah kecil dan nenek tua. Cepat datang. Xiaodong. Pemilik restoran ini adalah orang penting. Kita tidak boleh menyinggungnya. Kau harus cepat lari. Mama tidak apa-apa. Biarkan saja dia menelepon. Jika dia berani, tidak menghormati ibuku. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, aku akan melumpuhkannya. Siapa yang membuat masalah di sini? Sayang, dia yang memukulku. Kau. Komandan, dia adalah Cendong. Kau Cendong. Itu aku. Jadi kenapa? Kau bocah bau, kau melihat komandan kami dan tidak berlutut. Komandan, apakah kita sudah kembali ke era Republik Tiongkok? Bukankah seharusnya ada presiden saat itu? Benar-benar konyol. Komandan kami bertempur di Afrika Utara selama 16 tahun. Sekarang dia adalah pemimpin pasukan tangan hitam Songshan.
Dia adalah komandan agung, bahkan wali kota menaruh hormat padanya. Rakyat jelata rendahan sepertimu harus berlutut ketika melihat komandan kami. Benar, rakyat jelata rendahan sepertimu berlutut sekarang. Bagaimana jika aku tidak berlutut? Dua saudara, aku akan berlutut untuknya. Mama, kenapa kita harus berlutut padanya? Siapa dia? Mereka tak lebih berharga dari kotoran anjing. Kau. Jika aku tidak salah, kau seharusnya saat ini berada di tingkat ketiga. Seorang yang mulia abadi. Aku tidak menyangka kau tahu sedikit. Karena kau sudah tahu. Kenapa kau tidak cepat meminta maaf padaku? Minta maaf? Siapa yang kau suruh minta maaf? Kau memukulku dan masih ingin kami minta maaf. Sayang, cepat bantu aku membalas dendam. Kakak, anakku masih muda dan tidak tahu apa-apa. Dia menyinggung kalian berdua. Tolong biarkan kami pergi saja. Nenek tua putramu memukul iparku. Permintaan maafmu tidak akan membantumu. Xiaoqin, aku mohon padamu. Demi perkenalan kita. Tolong ampuni Xiaodong kali ini. Mama, kita tidak perlu takut padanya. Aku akan mengulanginya sekali lagi. Minta maaf padaku sekarang juga. Minta maaf. Di kehidupanmu selanjutnya. Xiaodong. Xiaodong. Xiaodong, kamu baik-baik saja. Xiaodong, tolong biarkan kami pergi. Pinjahlah kau, orang tua. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku sudah menjadi yang mulia abadi. Mengapa serangan sesederhana itu bisa lolos dariku? Tentu saja kau tidak bisa bertahan melawannya. Karena aku adalah yang mulia suci lapisan pertama. Hentikan perkelahian ini kalian berdua. Aku akan membayar Romu, apakah itu tidak cukup? Semua kerugian. Aku siap mengganti walau harus menjual semua harta. Diam kau, orang tua. Jangan berani-berani menyentuh ibuku. Enyahlah. Xiaodong. Serang aku, jangan sakiti putraku. Cendong, tuan muda keluarga Sun. Dipukuli olehmu hingga terluka parah. Hari ini giliranmu merasakan perasaan ini. Apa yang terjadi? Siapa yang memanggil polisi? Polisi datang. Mari kita cepat pergi. Jangan terburu-buru, 1 menit sudah cukup bagiku. Komandan, ada ratusan mobil polisi di luar. Kurasa anak ini juga tidak akan bisa melarikan diri. Kita bisa berurusan dengannya di hari lain. Mari kita mundur dulu. Xiaodong. Bagaimana kabarmu? Xiaonan, syukurlah kamu memanggil polisi tepat waktu hari ini. Bibi, tolong jangan sebutkan itu. Ini yang seharusnya saya lakukan. Xiaodong. Mengapa kamu harus menyinggung begitu banyak orang? Kakak Cendong. Apakah Anda baik-baik saja? Xiaodong, katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Jika kamu tidak bicara, ibu akan takut. Kakak Cendong. Bukankah biasanya Anda penuh semangat dan vitalitas? Bagaimana kemunduran sekecil itu bisa mengalahkan Anda? Kakak Cendong. Anda tidak boleh jatuh. Jika Anda jatuh, siapa yang akan melindungi ibu Anda? Siapa yang akan melindungi saya? King Cheng. Lari cepat. Kepala keluarga Su. Ini adalah dahong pao-pahan induk. Yang secara khusus kubawa kembali untukmu dari Gunung Weye. Direktur Sun. Anda terlalu baik, terlalu baik. Dahsyat kenapa? Dahsyat luar biasa. Kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Cucu musuh King Chen.
sudah setuju untuk menikahi putraku. Tapi sekarang dia menghilang tanpa jejak. Mungkinkah dia menganggap keluarga Sunku memperlakukan aku seperti orang bodoh? Bajingan tua, kau harus menyerahkan Su Qingcheng hari ini. Kau mengerti? Mengapa harus kau cendong? Dia tidak bisa datang. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan cepat. Mengapa dia tidak bisa datang? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Bagaimanapun ini semua karena kamu. Jangan bilang kalian berdua bersama. Tidak. Aku tahu itu. Cheng Dong tidak akan menyukai gadis liar sepertimu. Jika kamu tidak langsung ke intinya, aku akan pergi. Tunggu. Saat ini, aku sedang mencari perlindungan. Aku harap kau menyampaikan apa yang kukatakan sepenuhnya kepada Cheng Dong. Aku mengerti, cepat katakan. Orang-orang keluarga Sun ingin menghukumku. Aku berencana sebelum semua rekeningku dibekukan, mentransfer 3 miliar di dalamnya kepada Cheng Dong. 3 miliar. Benar kau bisa menggunakan uang ini sesukamu. Itu akan dikreditkan ke rekening sore ini. Kukira kamu terburu-buru ingin mengatakan sesuatu yang penting. Ternyata ini semua tentang dirimu sendiri. Tahukah kau apa yang dialami Cheng Dong karenamu? Apa yang sebenarnya terjadi pada Cheng Dong? Jangan khawatir tentang itu. Aku akan memberitahunya. Tuan Muda Sun, bukannya orang tua ini menolak. Orang tua ini benar-benar tidak tahu kemana Qingcheng pergi. Omong kosong, bagaimana mungkin kau tidak tahu? Patriark Su, apakah kau berpikir bahwa hanya dengan satu kalimat masalah ini sudah diselesaikan? Direktur Sun, mengenai masalah pernikahan besar ini, orang tua ini juga tidak berdaya untuk menunjukkan permintaan maaf saya. Saya Su Yuntian bersedia menawarkan setengah hak kendali proyek Kota Utara. Untuk menunjukkan ketulusan saya, bagaimana menurut Anda? Kakak, Cepat ambilkan saya obat. kakak. Sekarang Su Qingcheng harus kembali. Su Qingcheng, kau masih berani datang ke sini. Kamu telah menghancurkan keluarga Su kita begitu parah. Jika aku jadi kamu, aku akan mengakhiri hidupku sendiri di luar. Apa hubungannya kepulanganku denganmu? Kakek. Bibi kedua, bagaimana keadaan kakek? Beraninya kamu bertanya. Jika bukan karenamu, apakah kakekmu akan menjadi seperti ini? Kakek. Kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sekarang keluarga Su kita sedang diberi sanksi oleh keluarga Sun. Penyakit lama kakek kambuh karena marah. Dia dalam kondisi kritis. Sudah membuat kerugian besar, kau masih berani datang ke sini. Qingcheng lari cepat. Kakak Cheng Dong, kamu sedang bermimpi. Lukamu belum sembuh. Kakak Cheng Dong. Qingcheng dalam bahaya. Aku harus pergi menyelamatkannya. Kakak Cheng Dong, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Jalan saja tak bisa, bagaimana kau mau menyelamatkannya? Xiao Nam. Aku butuh bantuanmu. Setelah kamu pergi, orang-orang keluarga Sun terus datang menuntut tanggung jawab. Kakakmu merasakan tekanan yang luar biasa, yang menyebabkan penyakit lamanya kambuh. Jika dia tidak The dibawa ke film was rumah sakit tepat translated waktu, and dia mungkin narrated sudah by lama M meninggal. Media. Kondisi Tuan Tua Su pada dasarnya bukanlah kambuh mendadak. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Kau, di dalam tubuh Tuan Tua Su, dia telah lama dilemahkan oleh erosi energi jahat. Tetapi setelah perawatan dia bisa pulih dengan cepat. Dia tidak memiliki penyakit lama yang serius. Sangat tidak mungkin penyakit lama kambuh. Omong kosong, keluar dari sini. Tunggu dia, temanku. Lanjutkan bicaramu. Alasan Tuan Tua Su tidak sadarkan diri adalah karena keracunan. Adalah karena keracunan. Keracunan. Ini jelas merupakan kambuhnya penyakit lama disebabkan olehmu putri durhaka ini. Kamu bilang kepala keluarga diracun, mana buktinya? Urat-urat di tangan dan kaki Tuan Tua Su terlihat jelas. Dan ada juga memar di belakang telinganya. Ini jelas menunjukkan bahwa racunnya belum hilang. Ini juga yang menyebabkan penyebab Tuan Tua Su jatuh koma. Ini seharusnya sejenis racun yang diberikan secara oral. Mengapa aku harus mempercayaimu? Dilihat dari awal mula penyakitnya, itu terjadi tidak lebih dari 2 jam yang lalu. Ini berarti orang yang meracuni Tuan Tua Su, pelakunya berada di sini 2 jam yang lalu. Aku sudah berada di sini bersamanya sepanjang waktu. Apa kau menyiratkan racun itu dariku?
Itu konyol. Penjaga, usir wanita gila ini keluar. Tunggu Nona Nan. Apa kau salah? Nona Su, tolong jangan gelisah. Aku tidak pernah mengatakan kamu yang melakukannya. Siapapun yang melakukan kontak dengan Tuan Tua Su, pelaku mungkin muncul dalam 2 jam sebelum atau sesudah serangan. Namun Bibi Su, kenapa kau begitu gelisah? Baiklah, ketika aku mengetahui siapa pelakunya, aku akan menggiling tulang mereka dan menyebarkan abunya. Nona Nan, bisakah kau menyelamatkan kakakku? Aku datang ke sini khusus untuk mengobati kakekmu. Berhenti, apakah kamu punya izin medis? Jika pengobatan salah, bisakah kamu bertanggung jawab? Su Shifeng, berhenti main-main. Dia seorang dokter. Aku bisa membuktikannya. Jarum pertama dari jarum ilahi 9 istana. Menstabilkan yin dan yang. Menstabilkan yin dan yang. Mengunci langit dan bumi. Mengunci langit dan bumi. Su Qingqing, aku memberitahumu. Jika terjadi sesuatu pada kakakku hari ini, dia akan menjadi pembunuhnya. Saya belum mati. Keributan apa ini? Kakek, aku minta maaf. Ini semua salahku karena melibatkanmu. Anak bodoh. Kakek tidak menyalahkanmu. Nona muda. Terima kasih. Cukup. Kalian semua pergi sekarang. Qingqing tetap di sini. Kakak, Keluar. apa yang kamu lihat? Pergi sana. Ibu, bagaimana kau bisa membiarkan Su Qingqing itu sendirian dengan kakak? Bagaimanapun juga kakakmu masih kepala keluarga ini. Ketidaksabaran dalam hal kecil merusak rencana besar. Bagaimanapun juga kakakmu masih kepala keluarga ini. Ketidaksabaran dalam hal kecil merusak rencana besar. Qingqing, Kakek, ambil ini. Mulai sekarang, kau adalah kepala keluarga Shu. kakek. Tapi aku belum memiliki kemampuan ini. Anak bodoh. Kakek percaya padamu. Kau memiliki kemampuan ini. Malam ini, aku akan tinggal sendirian di sisi kakek. Su Qingqiang, ketika keluarga Su membutuhkanmu, kamu tidak muncul. Kakak sedang kritis tapi kau terus membuat keributan. Kamu benar-benar licik. Aku bilang, malam ini aku akan tinggal sendirian di sisi kakek. Kamu. Malam ini aku akan tinggal sendirian di sisi kakek. Su Qingqing ini. Xiao Nan, kembalilah. Kakek, apa sebenarnya yang terjadi, Su Qingqing? Bukankah kamu melindunginya di sana sepanjang hari kemarin? Su Qingqiang, kamu sangat kejam. Kamu membunuh kakak. Aku tidak. Kamu masih berani membantah. Kalau begitu katakan padaku bagaimana kakak meninggal. Bagaimana Leontin Jio pusaka itu bisa berakhir di tanganmu? Jadi kamu membunuh kakak hanya demi ini. Kakak memberikannya padaku. Kakak secara pribadi mengakui aku sebagai pewaris. Kamu masih berani membantah. Kamu kemari. Biar ku beritahu Su Qingqing. Hanya aku dan putraku.
adalah pewaris keluarga Su. Hari ini aku akan menghukummu sesuai aturan keluarga. Gadis sialan ini pantas dipukul. Pelan-pelan. King Cheng, Cindong. King Cheng, The film was King Cheng. translated King and Cheng. narrated by M. Bangun. Media. Aku baru saja memeriksa Nona Su. Dia pasti menderita trauma parah. Aku memberitahu musuh King Cheng. Hanya aku dan putraku yang merupakan pewaris keluarga Su. Jadi kamu membunuh kakak hanya demi ini. beraninya mereka memperlakukan King Cheng seperti ini. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Ternyata itu Gyokroh. Gempa bumi. Apa yang terjadi? Kakak Jandong, apa yang baru saja terjadi? Aku benar-benar menembus lapisan pertama. Dan mencapai lapisan 0. Apa yang kamu bicarakan? Aku sekarang adalah tabib langit. King Cheng. Kakak sudah tiada. Mereka bilang aku pembunuhnya. Aku tahu segalanya King Cheng. Jangan khawatir dendam ini. Aku akan membantumu membalasnya. Kakak Jandong, kamu mau kemana? Xiao Nan, aku menyerahkan King Cheng padamu. Ayo bersulang. Ayo bersulang. Su Qingcheng putri pemberontak itu. Dia benar-benar membunuh kepala keluarga tua. Sayang sekali kepala keluarga tua sebelumnya. Sangat mencintainya. Ini semua salahku. Aku seharusnya melarangnya bertemu kepala keluarga. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi. Ibu, sekarang kakak sudah meninggal. Keluarga Su kita tidak memiliki sosok pemimpin. Proyek Kota Utara kemungkinan akan terpengaruh. Mengapa ibu tidak menggantikan posisi kepala keluarga untuk memimpin semua orang dengan baik dan mengembalikan kejayaan keluarga Su kita? Bagus sekali, bagus sekali. Sebuah keluarga tidak boleh tanpa kepala walau sehari pun. Tolong gantikan posisi kepala keluarga. Ini adalah masalah yang paling mendesak saat ini. Pertama, untuk memakamkan kepala keluarga tua. Kedua, ini adalah proyek Kota Utara. Semua orang benar. Prioritas utamanya. Pertama, untuk memakamkan kepala keluarga tua. Kedua, untuk merevitalisasi keluarga Sukita. The film was translated Kalau begitu, aku akan and sementara mengambil narrated by posisi M. kepala Media. keluarga. Ambisi serigala macam apa ini? Sepertinya aku datang tepat waktu. Kamu lagi. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Jenazah Tuan Tua Su bahkan belum dingin. Dan kalian malah merayakan di sini. Apa urusannya denganmu? Aku memberitahumu kamu tidak diterima di sini. Sekarang keluar. Maafkan aku. Aku menyesal tidak bisa mematuhinya. Chandong, hari ini adalah hari keluarga Sukita. Kami memiliki masalah penting untuk didiskusikan. Ini tidak nyaman bagimu, Jeti. Silakan pergi. Anggurnya enak. Apakah kamu sengaja bersikap tidak sopan? Jika kau ingin aku pergi itu juga baik-baik saja. Siapa yang melukai Su Qingcheng? Lumpuhkan salah satu tanganmu sendiri dan aku akan pergi. Chandong, bukankah kamu sudah bertindak terlalu jauh? Bagaimanapun juga ini adalah keluarga Su kami. Aku akan mengulanginya sekali lagi. Siapa yang melukai Su Qingcheng? Lumpuhkan salah satu tanganmu sendiri. Kamu orang bayaran bau. Apakah kamu pikir kamu ini istimewa? Hak apa yang kamu miliki untuk mendikte persyaratan di keluarga Su kita? Hanya karena aku adalah teman Su Qingcheng. Teman kurasa maksudmu kekasih. Gadis sialan itu mengabaikan martabat keluarga Sukita. Bergaul dengan pekerja sewaan bank sepertimu. Menganiaya Tuan Muda Sun, menyeret keluarga Sukita ke dalam air.
Dan sekarang menyebabkan kematian kakak. Kamu masih berani mencari keadilan untuknya. Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kali. Siapa yang melukai Su Qingzhen? Aku akan memberitahumu. Aku yang melakukannya. Apa yang akan kamu lakukan memukulku? Lumpuhkan salah satu tanganmu sendiri. Aku pikir hari ini orang yang harus melumpuhkan salah satu tangannya sendiri adalah kamu. Kehadiran semua orang hari ini tidak sia-sia. Sebentar lagi semua orang akan melihatnya. Bagaimana aku mendisiplinkan orang bodoh yang sombong ini? Semuanya yakinlah. Aku menyuruh putraku belajar sanda sejak dia masih muda. Dia sudah dan ke-9 sekarang berurusan dengan sampah seperti ini. Semudah menghancurkan seekor semut. Ayo, bukankah kamu bilang ingin mematahkan tanganku? Chandong. Ibu, aku akan melawanmu. Sekarang setelah kau membuat marah keluarga Yang, sekarang mari kita lihat bagaimana kau menyelesaikan ini. Chandong, aku salah. Mohon maafkan kesalahan kecil kami. Dan bantu kami memohon belas kasihan. Tolong, nak. Datanglah dan mohon padanya. Jika tidak, keluarga Su kita benar-benar tamat. Chandong, aku juga salah. Demi Su Qingzhen, tolong selamatkan keluarga Su kami. Sekarang kau tahu kau salah. Jangan kira aku tidak tahu bahwa pembunuhan Tuan Tua Su dilakukan oleh kalian berdua, ibu dan anak. Chandong, tolong kami. Demi aku sebagai kakak laki-laki Su Qingzhen, ya aku mohon padamu. Semua ini dilakukan di bawah paksaan oleh keluarga Sun. Keluarga Su kami tidak berdaya. Sun Yao lagi. Baiklah, aku akan melakukannya demi Su Qingzhen. Namun aku akan mengampunimu. Posisi pewaris keluarga Su harus diambil oleh Su Qingzhen. Kalian pasangan anjing ibu dan anak tidak diizinkan memiliki keberatan apapun. Kami tidak keberatan. Kami tidak keberatan. Kau jalan. The film Lepaskan was aku. translated and narrated by Kau M jalan. Media. Tuan muda ini sangat menyukaimu. Namun kau berani main-main dengan sampah Chandong itu. Apa sebenarnya kekuranganku dibandingkan dia? Cendong 1000 kali 10.000 kali lebih baik darimu. Sungguh sia-sia wanita cantik untuk babi. Jika dia bisa memilikimu, aku juga bisa. Kau binatang buas. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Chandong, ini semua salahmu. Aku hampir lupa kau hanyalah seorang Kasim sekarang. Kau jalan. Apa kau pikir? Aku tidak punya pilihan lain, benar begitu? Kau binatang buas. Apa yang akan kau lakukan? Tebak apa yang akan kulakukan? Sun Yao, kau mencari mati. Chandong, bagaimana kau bisa masuk? Ada lebih dari selusin pengawal di luar. Maafkan aku. Pengawalmu sama sepertimu. Mereka semua sampah. Kau pembantu bayaran bau. Kau kira muncul saja sudah bisa menyelamatkannya. Aku tahu kau bisa berkelahi. Tapi apa gunanya berkelahi? Sekarang wanita murahan ini ada di tanganku. Jika kau maju selangkah, aku akan mencekiknya sampai mati. Sun Yao, aku yang melukaimu. Jika kau punya masalah, lampiaskan padaku. Lepaskan dia. Ini adalah konsekuensi dari mencoba mencuri wanitaku. Chandong, kau hanyalah rakyat jelata rendahan. Sementara aku, Sun Yao, adalah tuan muda dari grup Sun. Hak apa yang kau miliki untuk melawanku? Kualifikasi apa yang kau miliki? Baiklah. Sun Yao, bebaskan dia, aku serahkan diriku padamu. Aku memang tidak berencana membiarkanmu pergi, tapi wanita murahan ini juga harus mati. Jika tuan muda ini tidak bisa memilikinya, kau juga jangan bermimpi untuk memilikinya.
Maafkan aku datang terlambat. Cindong, Jangan khawatir mulai sekarang dengan aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Cendong, apa kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Kau jatuh ke dalam perangkapku. Cindong jangan bunuh dia. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh siapapun. Aku hanya membuatnya tidur sebentar. Cendong, kita bertemu lagi. Aku tahu hari ini akan tiba. Terakhir kali kau beruntung bisa bertahan hidup beberapa hari lagi. Bahkan jika Buddha Tathagata datang kali ini, itu akan sia-sia. Slowkin, sepertinya kau tidak berniat memperbaiki diri dalam hidup ini. Aku benci kau, ini apa-apaan. Berani-beraninya menceramahi aku. Cindong itu adalah raja tentara bayaran. Kau harus berhati-hati. King Chen, jangan khawatir. Aku akan memastikan mereka bahkan tidak bisa menjadi prajurit tudang. Nah, kulihat kau sudah sembuh dari lukamu dan melupakan rasa sakitnya. Seorang yang mulia abadi tingkat alam ketiga. Berani menantang yang mulia suci dari alam pertama. Benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Siapa bilang aku masih di alam ketiga? Tidakkah kau dengar bahwa ada juga yang namanya alam nol? Alam nol mungkinkah? Benar, dia adalah tabib surgawi raja. Mustahil para ketua sekte berturut-turut dari sekte Karefri. Tidak ada yang mampu menjadi tabib surgawi raja. Mana mungkin yang mulia abadi juga seorang tabib surgawi. Jurus ini disebut naga terbang di langit. Bagus, kalau begitu mari kita uji kualitasmu. Kekuatan yang mulia dewa. Yang mulia dewa ada di sini. Yang mulia dewa alam kedua. Bangun untukku. Cukup hentikan pengujiannya. Kau harus cepat dan kirim dia ke rumah sakit. Saudara tangan hitam. Yang mulia dewa tidak istimewa bagaimanapun juga. Xiaobao. Serang. Ini. Apakah hanya ini kemampuan pasukan tangan hitam? Cindong, kau tidak perlu menyombongkan diri. Siapa yang kalah dari suamiku terakhir kali? Suami pukul dia untukku. Cendong. Kau memang sedikit lebih kuat dari terakhir kali. Tapi itu masih belum cukup. Cindong. Cindong. Kakak hitam masih yang paling tangguh. Cendong, gelar tabib surgawi rajamu. Aku khawatir itu palsu, bukan? Cindong. Cindong, apa kau baik-baik saja? Jangan melawan mereka lagi. Aku mohon padamu, tolong lepaskan Cindong. Mengampuninya. Tidakkah kau lihat apa yang telah dia lakukan? Dia harus mati hari ini. King Chen, aku baik-baik saja. Aku akan mengalahkanmu. Satu pukulan sudah cukup. Kau pasti sudah dipukuli Cindong sampai pingsan. Apel. Mungkinkah ini? Telapak Dewa Brahma. Mustahil, bagaimana kau tahu ini? Suami, apa yang kau bicarakan? Cepat pukul dia.
Dia hanya berpura-pura. Kau benar-benar tabib surgawi raja. Apakah kau menyerah? Apakah kau sangat pandai bertarung? Bisakah kau mengalahkannya? Cendong, hati-hati. Candong, kau tidak menduga ini kan? Kejatuhanmu telah tiba. Tembak. The film was translated and narrated by M Media. Jangan keluarkan mainan seperti ini. Terus tembak bunuh dia. Ini mustahil. Ini mustahil. Kudengar. Kau hanya ingin aku mati. Candong, itu semua salahku, mari kita berbaikan. Aku masih mencintaimu, aku selalu mencintaimu. Wanita kejam. King Cheng. Ikat mereka. Bersikaplah baik. Bersikaplah baik, bersikaplah baik. Cendong, kau dan aku sama-sama berasal dari gerbang Carafrey. Jika saja kau melepaskanku kali ini, di masa depan kita bisa bergabung dan mendominasi Sangshan bersama. Bergabung. Bergabung untuk menyakiti orang lain. Aku bahkan bisa memberimu posisi komandan pasukan tangan hitam. Aku khawatir tidak. Saya adalah tabib surgawi. Saya sekarang akan melumpuhkan semua ilmu bela diri Anda. Hentikan. King Cheng. Ikat dia juga. Kita akan menyerahkan mereka ke polisi nanti. Sungguh memalukan bagi kaum pria. King Cheng. Cendong. King Cheng, jangan khawatir. Mulai sekarang tak seorang pun boleh menggertakmu.